Kisah ini dimulai pada tahun 2016. Seorang gadis bernama Yoon Ji-woo yang masih berstatus siswi di sebuah sekolah menengah atas. Ayah Ji-woo yang bernama Dong-hun menjadi buronan polisi selama 3 tahun karena bekerja sebagai pengedar narkoba. Akibatnya Ji-woo selalu dibully teman satu kelasnya. Bahkan Ji-woo juga akan dipindahkan ke sekolah lain karena para orang tua siswa di sana khawatir anak mereka akan terpengaruh hal negatif dari Ji-woo. Ji-woo yang awalnya hanya diam ketika dibully akhirnya membalas dan memukul para siswi yang membulinya. Bahkan setelah itu dengan tegas Ji-woo berhenti menjadi siswa di sekolah itu. Sesampainya di rumah, Ji-woo melihat rangkaian bunga dan hadiah yang dikirimkan ayahnya karena pada hari itu Ji-woo berulang tahun. Dong-hun menelpon Ji-woo melalui telepon umum dan mengucapkan selamat ulang tahun. Ji-woo memarahi ayahnya karena akibat ayahnya menjadi buronan polisi, dirinya dibully teman-temannya dan tak ada yang mau berteman dengan Ji-woo. Bahkan Ji-woo harus rela berhenti bersekolah. Ji-woo meluapkan kekesalannya dan mengatakan ayahnya tak perlu lagi menghubunginya. Ji-woo menganggap ayahnya sudah mati. Dong-hun menyalakan ponselnya dan melihat begitu banyak pesan yang dikirim oleh Ji-woo selama ini. Ji-woo merasa terganggu karena polisi terus mengintainya. Akhirnya Dong-hun mendatangi Ji-woo secara diam-diam ke rumah Ji-woo. Namun sangat disayangkan saat Dong-hun hendak masuk ke rumah Ji-woo, seorang pria memakai pakaian serba hitam menembaki Dong-hun hingga tewas. Ji-woo yang awalnya senang akhirnya Dong-hun menemuinya berubah menjadi panik, ketakutan bahkan sedih melihat ayahnya terbunuh. Ji-woo keluar dari rumahnya dan memeluk mayat Dong-hun.
Di hari upacara kematian Donghun, datang ketua organisasi Dongchun yang bernama Choi Mujin. Organisasi itu mengelola bisnis kasino dan kafe, namun sepertinya juga mengedarkan narkoba. Choi Mujin datang karena ingin memberikan penghormatan terakhir kepada Donghun yang juga menjadi anggota organisasi tersebut. Sepertinya semasa hidup Donghun sangat akrab dengan Mujin. Pihak kepolisian tak mau lagi melanjutkan penyelidikan kasus pembunuhan yang terjadi terhadap Donghun. Hingga Jiwoo yang marah mendatangi Mujin untuk meminta bantuan untuk mencari pembunuh ayahnya. Awalnya Mujin tak mau membantu Jiwoo. Tapi setelah melihat kegigihan Jiwoo, akhirnya Mujin membawa Jiwoo untuk berlatih hingga cukup kuat bagi Jiwoo untuk melawan pembunuh ayahnya. Mujin membawa Jiwoo ke sebuah pusat pelatihan geng Dongchong yang terletak di dekat pelabuhan. Di tempat itu terdapat puluhan pria yang berlatih untuk menjadi anggota resmi geng. Jiwoo melihat tato yang sama dengan milik ayahnya. Bahkan Mujin juga memiliki tato yang sama dengan ayahnya. Banyak hal yang harus dilalui Jiwoo di tempat pelatihan. Jiwoo bahkan dibully dan mendapatkan pelecehan dari anggota pelatihan yang semuanya laki-laki. Mujin datang ke tempat pelatihan itu dan mengajarkan dasar bela diri. Mujin memberitahu Jiwoo letak kelemahan lawan. Bahkan Mujin juga mengajak Jiwoo untuk bertanding sambil mengajarkan teknik bela diri kepada Jiwoo.
Jiwu giat melatih dirinya dengan semangat untuk menemukan pembunuh ayahnya. Hari pertarungan bebas untuk menyeleksi anggota baru geng pun tiba. Jiwoo juga ikut dalam pertarungan bebas itu. Berhasil mengalahkan beberapa orang hingga akhirnya Jiwoo berhadapan dengan seorang pria yang bernama Dang Jae di penentuan pemenang. Pertarungan antara Jiwoo dan Dang Jae berjalan dengan sengit. Hingga akhirnya Jiwoo dapat memenangkan pertarungan dan membuat Dang Jae pingsan. Setelah sadar, Dang Jae kesal telah kalah dari Jiwoo, sehingga Dang Jae merencanakan untuk berbuat jahat kepada Jiwoo. Dang Jae memasukkan obat tidur ke dalam minuman Jiwoo dan Dang Jae bersama satu orang temannya masuk ke kamar Jiwoo secara diam-diam. Jiwoo yang setengah sadar mengetahui Dang Jae dan temannya akan berbuat hal yang tak senonoh, sehingga Jiwoo dengan kekuatan yang tersisa melawan hingga membuat tempat penyimpanan abu mendiang ayahnya pecah. Jiwoo mengambil pecahan itu sebagai alat untuk melawan. Jiwoo menusuk alat vital teman Dang Jae dan juga menusuk perut Dang Jae. Dang Jae yang marah mengambil palu dan mengejar Jiwoo. Saat hendak memukul Jiwoo, Dang Jae ketahuan oleh Mujin. Mujin sangat marah kepada Dang Jae yang melakukan perbuatan tercela. Sehingga Dang Jae dikeluarkan dari anggota geng dan Mujin memberikan luka goresan yang cukup dalam di wajah Dang Jae. Jong Tae-ju menyuruh Jiwoo untuk berhenti karena Jiwoo tak cocok menjadi anggota geng sama seperti ayahnya yang tak memiliki kemampuan menjadi anggota geng. Namun Jiwoo tak mau berhenti dan semuanya sudah terlambat. Mujin menemui Jiwoo di sebuah kedai di mana Mujin sering bersama ayah Jiwoo saat masih hidup.
Saat itu Mujin memberikan informasi tentang pembunuh ayahnya, yaitu seorang anggota polisi. Mujin menemukan senjata yang digunakan polisi itu saat membunuh ayah Jiwoo. Saat itu Mujin juga mengganti identitas Jiwoo menjadi Oh Hye-jin. Jiwoo sudah dianggap mati karena dibunuh oleh Dang Jae. Hye-jin akan bergabung menjadi anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata. Sebelum masuk ke kepolisian, Jiwoo berlatih untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya. Dan tahun 2019, Hye-jin masuk ke kepolisian. Dan pada tahun 2021, Hye-jin sudah menjadi kopral di Satres Kejahatan Kekerasan. Hye-jin memata-matai tempat pelaku pembunuhan di sebuah tempat. Ternyata pelaku pembunuhan itu juga seorang pengedar narkoba, sehingga saat Hye-jin menangkap pelaku itu, Hye-jin bertemu dengan John Pildo yang juga seorang polisi di Satres Narkoba. Di sisi lain, Mujin dan gengnya menangkap komplotan yang mengkhianatinya. Mujin tak memberi ampun untuk orang yang telah mengkhianatinya dan melanggar aturannya. Hye-jin bertemu dengan Cha Gi-ho, kepala divisi Satres Narkoba. Ternyata Gi-ho pernah mendatangi dan menggedor-gedor rumah Hye-jin beberapa hari setelah ayah Hye-jin meninggal. Hye-jin teringat kembali akan wajah itu. Hye-jin akhirnya dipindah tugaskan ke bagian Satres Narkoba sesuai dengan keinginannya. Pildo yang mengetahui hal itu tak senang harus bekerja sama dengan Hye-jin. Tugas pertama Hye-jin di Satres Narkoba pun dimulai. Hye-jin, Pildo, dan timnya mendatangi seorang bandar judi yang menyimpan narkoba jenis baru. Hye-jin masuk duluan dan melawan pengawal-pengawal yang ada di tempat tersebut.
Semuanya dapat dilawan oleh Hejin dan akhirnya Hejin menangkap bandar judi itu yang biasa disebut Manggo. Giho melihat berita kematian seorang pria tua di dalam mobil. Giho mengetahui semua itu perbuatan dari Mujin. Giho menelpon seseorang dan meminta bantuan untuk bersiap karena sebentar lagi Mujin akan turun tangan.